Tanda-tanda Anda ditandai oleh Tuhan, panggilan ilahi dalam hidup Anda. Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini, saya ingin berbicara tentang sesuatu yang kuat dan mengubah hidup, tanda Tuhan atas hidup Anda. Dalam Alkitab, kita melihat bahwa ketika Tuhan memanggil seseorang, Dia memisahkan mereka, meletakkan tangannya atas mereka, dan hidup mereka tidak pernah sama lagi. Mereka dipilih, ditetapkan untuk tujuan ilahi. Yeremia 1:5. Mungkin Anda merasa berbeda, merasakan pergolakan di hati Anda, atau selalu tahu ada sesuatu yang lebih besar. Izinkan saya menegaskan Anda ditandai oleh Tuhan. Mari kita jelajahi tanda-tanda kenabian yang menunjukkan panggilan ilahi ini, yang akan menguatkan iman Anda dan membawa Anda lebih dekat kepada tujuan Tuhan. Dengarkan dengan hati terbuka, karena ini adalah pesan untuk Anda. Tanda pertama, kerinduan mendalam akan Tuhan. Salah satu tanda terkuat bahwa Anda ditandai oleh Tuhan adalah kerinduan mendalam akan Dia. Ini bukan sekadar minat sementara, tetapi hasrat yang tak terpadamkan untuk mengenal Tuhan, merasakan kehadirannya, dan berjalan dalam jalannya. Mazmur 42:1. Kerinduan ini seperti api yang membakar di dalam hati, tidak bisa dipuaskan oleh dunia. Ketika Tuhan menandai seseorang, Dia menanamkan kerinduan untuk hubungan pribadi yang mendalam, bukan sekadar agama. Kerinduan ini terlihat dalam berbagai cara. Anda merindukan waktu bersama Tuhan. Doa bukan lagi kewajiban, tetapi nafas hidup Anda. Anda bangun dengan memikirkan Dia, dan tidur dengan Dia di hati Anda. Kekristenan yang dangkal tidak lagi cukup. Anda menginginkan kedalaman, mendengar suara Tuhan, mengetahui kehendak-Nya, dan mengalami kuasa-Nya. Alkitab menjadi lebih dari buku, itu adalah nafas Tuhan. 2 Timotius 3:16. Anda merindukan wahyu, merenungkan firman-Nya bukan karena harus, tetapi karena Anda haus akan lebih. Prioritas Anda berubah. Hiburan duniawi kehilangan daya tariknya. Percakapan kosong terasa hampa. Anda mulai memisahkan diri dari hal-hal yang tidak memberi makan roh Anda. Merindukan hal-hal kekal daripada kesuksesan atau kekayaan duniawi. Kerinduan ini mungkin membuat Anda merasa kesepian, karena tidak semua orang memahami jalan Anda. Mereka mungkin menyebut Anda terlalu radikal, tetapi itu karena Anda ditandai oleh Tuhan. Yesus berkata dalam Matius 5:6, "Berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Jika Anda merasakan kerinduan ini, jangan abaikan. Kejarlah Tuhan dengan segenap hati melalui doa, penyembahan, dan firman-Nya. Dia memanggil Anda lebih dalam, karena Anda ditandai untuk tujuannya. Tanda kedua, pertentangan yang tidak biasa. Tanda jelas lainnya bahwa Anda ditandai oleh Tuhan adalah pertentangan yang tidak biasa. Ketika tangan Tuhan ada atas hidup Anda, musuh memperhatikan dan akan berusaha menghentikan Anda. Efesus 6:12. Ini adalah pertempuran rohani yang sering muncul dalam kesulitan, tantangan, atau penganiayaan. Jika Anda menghadapi pertentangan yang tidak wajar, itu mungkin karena panggilan Tuhan dalam hidup Anda mengancam kerajaan musuh. Musuh tidak melawan mereka yang miliknya. Dia melawan mereka yang milik Tuhan. Lihatlah Paulus. Sebagai Saul, dia menganiaya orang Kristen tanpa hambatan. Tetapi setelah bertemu Yesus di jalan ke Damsyik, dia menjadi rasul yang kuat, menyebarkan Injil ke seluruh kekaisaran Romawi. Kisah Para Rasul 9. Apa yang menyusul? Penjara, penganiayaan, penolakan, dan upaya pembunuhan. Karena dia ditandai oleh Tuhan, musuh melihat kuasa Tuhan bekerja melalui Paulus dan berusaha menghentikannya. Demikian pula, Yusuf menghadapi pengkhianatan, perbudakan, dan penjara karena mimpinya dari Tuhan. Kejadian 30:7-39. Namun, tangan Tuhan tetap atasnya, mengubah pertentangan menjadi batu loncatan menuju takdirnya. Pertentangan bukan tanda Anda keluar dari kehendak Tuhan. Sering kali, itu berarti Anda tepat di tempat yang Tuhan inginkan. Musuh tidak membuang energi untuk melawan mereka yang tidak mengancam agendanya.
Jika Anda menghadapi rintangan besar, itu adalah bukti bahwa Tuhan telah menandai Anda untuk tujuan khusus. Pertentangan ini juga memurnikan iman Anda. Seperti emas dimurnikan dalam api, 1 Petrus 1:6-7. Yesus memperingatkan dalam Yohanes 16:33, "Di dunia ini kamu akan mengalami kesusahan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia." Hadapi pertentangan dengan iman, karena Tuhan ada bersama Anda, dan kemenangan sudah menjadi milik Anda. Roma 8:31. Tanda ketiga anugerah yang tak terjelaskan. Ketika Anda ditandai oleh Tuhan, Anda mengalami anugerah yang tak terjelaskan, yang mengalir dalam hidup Anda. Anugerah ini bukan sesuatu yang bisa dibuat atau dibeli. Itu adalah kemurahan ilahi yang hanya datang dari Tuhan. Efesus 2:8. Anugerah ini melindungi Anda dengan cara yang tidak bisa Anda pahami sepenuhnya, memampukan Anda melakukan apa yang tampak mustahil dengan kekuatan sendiri. Anda mungkin melewati situasi yang orang lain tidak tahan, namun tetap berdiri teguh, bahkan sampai ke berkat yang tak terduga. Anugerah Tuhan muncul dalam pintu-pintu terbuka, perlindungan supernatural, atau sumber daya dari tempat tak terduga. Orang-orang mungkin bertanya-tanya mengapa segala sesuatu berhasil bagi Anda, dan jawabannya sederhana: Anda berjalan dalam kemurahan Tuhan. Kisah Yusuf menunjukkan hal ini. Meskipun dikhianati dan dipenjara, Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi orang yang berhasil. Kejadian 30:9-2. Anugerah Tuhan mengubah penjara Yusuf menjadi promosi, dan masalahnya menjadi jalan menuju takdirnya. Anugerah ini tidak terbatas pada orang tertentu. Itu tersedia bagi semua yang ditandai Tuhan. Anugerah ini mengubah hati, pikiran, dan keinginan Anda, membuat yang mustahil seperti hidup kudus, atau mengampuni yang tak termaafkan menjadi mungkin. 2 Korintius 12:9. Anugerah Tuhan juga menopang Anda melalui musim sulit, memberikan damai dan kekuatan di tengah badai. 2 Korintius 9:8. Seperti Ester, yang diangkat menjadi ratu melawan segala rintangan untuk menyelamatkan bangsanya. Ester 4:14. Anugerah Tuhan membuka pintu yang tidak bisa ditutup manusia. Jika Anda melihat anugerah ini dalam hidup Anda, bersyukurlah dan bagikan kepada dunia, karena itu adalah tanda Anda ditandai oleh Tuhan. Tanda keempat, beban mendalam untuk jiwa-jiwa. Tanda tak terbantahkan bahwa Anda ditandai oleh Tuhan adalah beban mendalam untuk jiwa-jiwa, keinginan kuat untuk melihat orang lain mengenal Kristus. 2 Petrus 3:9. Beban ini adalah kasih yang melampaui pemahaman manusia, mendorong Anda untuk membagikan kasih dan kebenaran Tuhan. Ini bukan sekadar perasaan iba, tetapi panggilan untuk bertindak berbagi Injil, berdoa untuk keselamatan, dan mencari peluang untuk menjangkau yang terhilang. Paulus mengungkapkan beban ini dalam Roma 9:23, mengatakan dia rela dikutuk demi bangsanya, agar mereka mengenal Kristus. Beban ini adalah cerminan hati Tuhan, yang rindu semua orang bertobat. Ketika Anda ditandai oleh Tuhan, Anda merasakan beban ini. Hati Anda hancur bagi yang terhilang, dan Anda tidak bisa tinggal diam. Anda berdoa untuk orang-orang yang belum Anda temui, memohon Tuhan membuka mata mereka. Pada Injil Matius 9:30, 6:30, 8, beban ini memengaruhi tujuan hidup Anda. Anda menyadari hidup Anda bukan milik Anda sendiri, tetapi wadah untuk tujuan Tuhan. Pekerjaan, keluarga, dan pelayanan Anda menjadi sarana untuk menjangkau jiwa-jiwa. Roh Kudus memberi Anda keberanian untuk menjadi saksi Kristus. Kisah Para Rasul 1:8. Jika Anda merasakan beban ini, jangan padamkan roh. Biarkan itu memimpin Anda untuk menjangkau yang terhilang dengan kasih Tuhan. Tanda kelima, hidup yang dipisahkan dari dunia. Ketika Anda ditandai oleh Tuhan, Anda hidup terpisah dari dunia. Tidak berisolasi, tetapi dengan standar yang lebih tinggi, mencerminkan nilai-nilai kerajaan Tuhan. Roma 12:2. Daniel menunjukkan ini dengan menolak makanan Raja Babel untuk tetap setia pada Tuhan. Daniel 1:8.
Dia ditandai oleh Tuhan dan menolak kompromi, yang membawanya ke posisi pengaruh besar. Hidup terpisah, berarti pikiran, tindakan, dan keinginan Anda selaras dengan Tuhan. Godaan dunia kehilangan daya tariknya. Anda merindukan kebenaran, kekudusan, dan keadilan. Prioritas Anda berbeda, bukan ketenaran atau kekayaan, tetapi iman, kasih, dan ketaatan kepada Tuhan. Matius 6:33. Ini bukan berarti Anda merasa lebih suci, tetapi Anda lebih sadar akan kebutuhan akan anugerah dan kasih sayang. Anda menjadi terang di tengah kegelapan, mencerminkan sifat Kristus. Matius 5:16. Hidup terpisah juga adalah panggilan untuk kekudusan, bukan kesempurnaan, tetapi pengabdian kepada Tuhan. 1 Petrus 1:15-16. Anda ingin hidup murni, menyenangkan Tuhan di setiap bidang. Proses ini adalah perjalanan seumur hidup, di mana Tuhan memurnikan Anda untuk mencerminkan gambarnya. Filipi 1:6. Anda hidup sebagai duta Kristus, membawa pesan harapan dan penebusan kepada dunia. 2 Korintius 5:20. Jika Anda merasakan panggilan ini, sambutlah. It adalah kehormatan terbesar sebagai orang yang ditandai oleh Tuhan. Penutup dan seruan. Saudara-saudari, jika Anda merasakan kerinduan akan Tuhan, menghadapi pertentangan, mengalami anugerah tak terjelaskan, membawa beban untuk jiwa-jiwa, atau hidup terpisah dari dunia, ketahuilah bahwa Anda ditandai oleh Tuhan untuk tujuan yang mulia. Dia telah memanggil Anda, menempatkan tangannya atas Anda, dan hidup Anda tidak akan pernah sama lagi. Jangan mundur di tengah tantangan. Percayalah pada anugerah dan damai Tuhan yang melampaui pemahaman. Filipi 4:7. Kejarlah Dia dengan segenap hati. Hiduplah sebagai terangnya, dan biarkan dunia melihat kemuliaannya melalui Anda. Anda adalah orang terpilih, ditandai untuk mengubah dunia bagi Kristus. Bangkitlah dalam iman dan jalani panggilan Anda. Shalom.